Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 211200014. Sedikit tentang saya akan bercerita sedikit tentang cita-cita saya. Waktu SD saya memiliki cita-cita menjadi dokter, yang mana di waktu SD itu kita belum memiliki pendirian yang tetap. Nah, setelah tamat SD, saya menyambung ke pesantren Mustofawiyah. Di pesantren Mustofawiyah, di situ saya mondok berasrama selama 7 tahun. Nah, selama saya di Mustofawiyah, cita-cita saya berganti menjadi guru. Kenapa alasan saya menjadi guru? Karena menurut saya guru itu adalah salah satu cita-cita yang mulia juga ya. Jadi dengan menjadi guru itu kita dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, kita dapat menyalurkan kepada orang-orang. Jadi ilmu itu tidak hanya berdiam di kita saja, dan di situ juga kita dapat mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah kita dapat. Nah, jadi yang namanya anak asrama itu, jadi di situ di saat itu saya belum mengenal sama sekali bagaimana dunia perkuliahan, begitu juga dengan dunia luar. Nah, jadi setelah itu pas ketika kami sudah alumni, di situ saya dengan teman saya sudah sepakat ingin menyambung kuliah, menyambung pendidikan ke daerah Medan, kalau nggak ke daerah Medan ke daerah Riau. Nah, namun setelah saya mau minta izin ke orang tua, orang tua saya tidak mengizinkan ke tempat yang jauh-jauh karena saya anak perempuan. Takut orang tua saya merasa tidak aman karena saya anak perempuan, dan karena sudah 7 tahun juga di asrama. Nah, jadi orang tua saya hanya mengizinkan di Stain Madinah. Karena berhubung cita-cita saya menjadi guru, jadi kami sepakat mengambil jurusan PGMI. Nah, jadi setelah itu waktu demi waktu sampailah tiba saya di semester 6, yaitu saat ini saya semester 6. Jadi yang saya rasakan pada saat ini, tiba-tiba saya cita-cita saya tiba-tiba berubah. Memang di semester, kalau nggak salah mulai dari semester 4, kalau nggak semester 5, disitulah saya mulai, kalau pada saat itu cita-cita saya masih berubah menjadi pengusaha. Namun yang lebih kuatnya itu pada semester 6 ini. Kenapa? Saya tidak tahu apakah itu adalah suatu cobaan di semester 6 ini, apakah itu suatu cobaan untuk mengejar cita-cita saya yang ingin menjadi guru. Namun menurut saya itu tidak perlu disesali karena sudah lebih banyak yang dijalani daripada yang tidak dijalani, karena yang namanya semester 6 itu sudah semester tinggi dan tidak akan lama lagi. Jadi menurut saya itu cita-cita guru dan pengusaha itu bukanlah suatu pekerjaan yang bertentangan. Kita di situ bisa melakukan mengerjakan dua-duanya, yaitu mengerjakan menjadi guru dan menjadi pengusaha. Mudah-mudahan suatu saat terkabul, amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit cerita tentang saya. Jadi pesan saya, jalanilah apa yang ada di depanmu karena itu adalah yang terbaik untuk kita. Baiklah, selanjutnya pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada mata pelajaran bimbingan konseling yang berjudul Asas, Fungsi, Prinsip, dan Urgensi Bimbingan Konseling. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini terdapat kepada dua kata, yaitu bimbingan dan konseling.
Bimbingan dapat kita artikan sebagai suatu arahan ataupun perbaikan yang diberikan ataupun yang dilakukan oleh guru. Sedangkan konseling ialah seseorang yang memiliki permasalahan yang meminta dibimbing kepada pembimbing. Jadi konseling ini adalah seseorang yang memiliki masalah ataupun seseorang yang dibimbing. Nah, kalau di dunia persekolahan, di dunia sekolah itu konseling ini bisa kita sebut dengan kata lain ialah siswa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa arti dari bimbingan konseling itu ialah suatu arahan ataupun perbaikan yang diberikan guru kepada siswa yang bermasalah untuk mengatasi ataupun untuk menuntaskan masalah siswa tersebut. Jadi di dalam BK ini, di dalam bimbingan konseling ini terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ialah asas kerahasiaan. Jadi seorang pembimbing itu harus memiliki sifat kerahasiaan, yaitu harus merahasiakan masalah yang telah diceritakan siswa ataupun yang telah dicurhatkan siswa kepada pembimbing. Yang kedua ialah asas kesukarelaan, di mana pembimbing harus memiliki kesukaan dan kerelaan dalam membimbing siswa tersebut tanpa berpura-pura baik untuk menyampaikan masalah siswa tersebut, ataupun tanpa memiliki rasa enggan untuk meluruskan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga itu ialah asas keterbukaan, yang mana di asas keterbukaan ini pembimbing harus memiliki sifat keterbukaan tanpa menutup-nutupi masalah siswa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu yang keempat itu ialah asas kemandirian, yang mana di asas kemandirian ini seorang pembimbing itu harus mampu menyelesaikan semua masalah-masalah siswa, semua masalah-masalah konseling tanpa melibatkan orang lain. Nah, dan asas kemandirian ini seorang pembimbing harus menerima semua masalah yang telah dihadapi oleh si konseling ini, yang telah dihadapi oleh si siswa ini. Nah, selanjutnya yaitu asas kegiatan. Yang mana asas kegiatan ini seorang guru seorang pembimbing menghendaki siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjalani bimbingan. Selanjutnya asas kedinamisan, yang mana di asas kedinamisan ini merupakan seorang pembimbing menghendaki siswa untuk semakin maju dan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu asas kenormatifan, yang mana di asas kenormatifan ini usaha bimbingan konseling tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang berlaku ini apa saja? Nah, norma-norma yang berlaku ini ialah norma agama, baik norma adat, baik norma hukum, norma negara, norma ilmu, maupun norma kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ialah asas keahlian, yang mana asas keahlian ini merupakan asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling itu diselenggarakan atas dasar-dasar kaidah profesional. Nah, dan selanjutnya satu lagi yaitu asas keterpaduan, yang mana asas keterpaduan ini merupakan asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru maupun pihak lain harus menunjang keharmonisan dan keterpaduan. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu fungsi bimbingan konseling. Nah, jadi bimbingan konseling memiliki banyak fungsi. Nah, jadi di sini saya menjelaskan beberapa fungsi dari bimbingan konseling. Yang pertama ialah fungsi pemahaman. Nah, jadi fungsi pemahaman ini ialah
membantu siswa untuk memahami siapa sebenarnya dirinya dan untuk memahami di sekeliling lingkungannya. Dan yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Yang mana di fungsi pencegahan ini yaitu mendorong untuk kebaikan lingkungan, yaitu mendorong perbaikan lingkungan yang apabila dibiarkan itu akan berdampak negatif. Contohnya seperti anak yang bergaul bebas. Nah, yang memiliki pergaulan bebas itu jika dibiarkan maka dia akan berlebihan ataupun akan menimbulkan dampak negatif pada dirinya. Dan selanjutnya ialah fungsi perbaikan, yang mana di fungsi perbaikan ini yaitu untuk memperbaiki kesalahan siswa yang ada di masa lalunya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya ialah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, di mana yang namanya bimbingan konseling, yang namanya membimbing itu adalah suatu pemeliharaan. Nah, jadi jika seseorang itu dipelihara, dibimbing, diarahkan, maka dia akan semakin berkembang. Kenapa semakin berkembang? Karena dia itu sudah dipelihara ataupun sudah diberi masukan. Jika dia memiliki bakat, maka bakatnya akan dikembangkan, maka dia itu potensinya akan semakin berkembang. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling. Nah, jadi bimbingan konseling ini juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ialah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Nah, di prinsip ini bimbingan konseling menerima semua masalah, menerima semua konseling, tidak memandang umur, tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang masalah apa yang telah dialami, bahkan tidak memandang sosial perekonomiannya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kesalahan individu. Dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu urgensi bimbingan konseling. Jadi, bimbingan konseling ini berperan untuk memberikan layanan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya agar dapat berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran yang efektif. Jadi bimbingan konseling ini sangat berpengaruh kepada peserta didik karena di situ mereka akan merasa terbimbing dan merasa diperdulikan dengan adanya bimbingan konseling ini. Cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.